A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi lil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala tayyibin tahirin ma'sumin. La siyama baqiyatullah fil ard arwahuna lal fida. Ajal fasul syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rasbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina khazaa'in ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita lanjutkan dengan jadi barang siapa mengikhlaskan hatinya ya 40 hari maka akan berjemaah. Jadi mana hadisnya? Wa man akhlasa lillahi arba'ina sabahan ja'ana bi'al hikmah nabil hikmati ya min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang mengikhlaskan mengikhlaskan akhlasa 40 hari 40 hari akan mengalir dari hatinya ke lisannya perbendaharaan hikmah. Jadi di sini di awal perjalanan orang mengikhlaskan ya, mensucikan hatinya ya, terus nanti di akhir perjalanan akan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan menjadi mukhlas. Wa fi awalil amri yakunu ikhlasul amali maujuban li khulusil qalbi. Yang pada awal perjalanan berawal suluk, maka ikhlas amali akan mewujudkan keikhlasan dalam hati. Fa idza saral qalbu khalisan tadharu ala miraatil qalbi anwaral jalili wal jamal allati awda'at bit takhmiril ilahi min dinatil adam wa tatajalla wa tasira wa tasri min batnil qalbi ila zahiril mulkil badan. Dan jadi pada awal perjalanan orang mengikhlaskan amalnya, kemudian hatinya akan menjadi ikhlas, dan setelah itu akan terjadi diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan setelah itu jadi kalau di sini akan nampak ya dalam cermin hatinya cahaya-cahaya akan memancar dari cermin hatinya, anwarul jalali wal jamal akan memancar dari hatinya itu keagungan ya dan keindahan
Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian allati dan akan yang merupakan ini terjemahannya sebentar, yang tersimpan dalam tahmir ilahi, ya dalam tanah, ya dalam tanah, jadi masih tersimpan gitu, masih dalam bentuk potensi. Kalau ini terjemahnya tahmir itu kemarin sebelum difermentasi, ya belum fermentasinya belum jadilah. Nah, terus kemudian setelah itu memancar dan bertajalli, dan kemudian dari hatinya akan memancar ke alam lahirnya, ya, ilal zahir, dan dalam kerajaan badan. Ya, dan ini adalah relasi antara akhlasa dan mukhlasin. Itu bisa dicapai dengan mengikhlaskan, ya. Akhlasa lillahi arba'ina subahan. Dan dari sini yang paling penting itu adalah bahwa setelah mukhlas itu kita bisa selamat dari jebakan-jebakan setan dan keluar dari pemerintahan setan, ya. Wabil jumlah akhlasu alladhi yujabul khuruj, alladhi yujabul khuruj min tahta sultani syaitaniyah wal khulusul huwiyah ruhiyah wa batinul qalbi lillahi ta'ala. Terus wa ila hadzal khulus yashiru, sebenarnya adalah sebagaimana diisyaratkan oleh Amirul Mukminin, yashiru Amirul Mukminin salamullah alaihi fi munajati Sya'baniyah, ya, sebagaimana disebutkan dalam munajat Sya'baniyah, ya, setelah khulus, ya, setelah mukhlas. Ilahi habli kamalal inqita'i ilaik, ya Allah, berikanlah kepadaku kesempurnaan inqita', ya, inqita' yang sempurna, ketebusan dari yang sempurna dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wasalal qalbu ila hadhil martabata minal ikhlas yang qati'u bil kamaliyati aman insyaallah. Maka setelah mencapai ini akan terwujud kesempurnaan kita ini umum, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu fi mamlakati wujudihi khairu tariqil haq, dan tidak akan yantiqu, ya, berbicara dari kerajaan wujudnya, dari ini, kalau mamlakat itu kerajaan, ya, mungkin kerajaan batin dan kerajaan lahir barangkali, ya, dari lahir dan batinnya, kecuali jalan al-haq subhanahu wa ta'ala. Wa yaqbaluhu al-haqqu ta'ala, dan Allah akan menerimanya fi mu'adi, dalam isti'adahnya, ya. Wa yaqau fil hisnil hasin lil uluhiyah, dan dia akan yaqau, ya, terletak, ya, akan ada dalam benteng yang kuat
benteng ilahiyah yang kuat ya. Sebagaimana difirmakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalimat la ilaha illallah hisni faman dakhala fi hisni amin amin adabi. Ini dulu kalau masih ingat Ustadz Ayub suka mengajarkan ini ya, tapi Ustadz Ayub kalau nggak salah itu wilayah Ali ya, ya mungkin kurang lebih sama ya, karena wilayah Imam Ali juga mencakup nubuah dan nubuah juga mencakup tauhid. Jadi ini maksudnya kalimat la ilaha illallah hisni. Jadi mungkin terlalu naif barangkali ya kalau itu diterjemahkan bahwa cuma mengatakan la ilaha illallah yang tidak sampai ke hati terus itu menjadi benteng yang aman dari godaan setan. Nyatanya kan walaupun kita berzikir la ilaha illallah kan tidak tidak aman dari godaan setan. Jadi ini mungkin ya bukan berarti itu nggak penting ya, tetap orang afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah ya. Tapi interpretasi yang lebih tepat barangkali adalah ini, setelah orang mengikhlaskan terus kemudian menjadi hatinya menjadi mukhlas. Jadi dalam kondisi seperti ini, jadi hatinya tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata batinnya akan hidup dan potensi-potensi batinnya menjadi aktual ya. Dan setan akan putus asa ya kalau sudah itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu ya. Walidu khuli fi hisni la ilaha illallah maratibun mungkin ya. Dan barangkali yang masuknya ke dalam benteng la ilaha illallah tadi itu ada banyak martabat ya, kama anna lil imani minal adzabi aidan martabat, sebagaimana juga aman, kama anna lil amani minal adzabi aidan maratibun, juga sebagaimana dalam aman dari azab Allah itu juga ada martabat-martabatnya. Jadi aman itu ya ada martabat-martabatnya. Jadi faman waqa'a batinuhu wa dhahiru wa qalbuhu wa qalibuhu fi hisnil haq wa sara fi ma'adhihi faqad amana min jami'il maratibil adab. Nah, kalau yang kalau dalam tadi itu pada posisi yang tadi itu, maka dia aman dari seluruh martabat azab. Dan di sini yang menarik dari Imam Khomeini ini bahwa wa a'la maratibiha adzabul ihtijabi an jamilil haq wa firaqu an usulil mahjub jalla jalaluh. Dan martabat yang paling tinggi dari azab itu adalah ihtijab ya, terhalang dari keindahan al-haq ya, dan terpisah dari pertemuan dengan al-mahbub, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab yang
paling rendah itu katanya itu adalah adab-adab lahir. Ya, paling rendah atau paling sakit ya. Kalau kita melihatnya itu adab yang paling sakit ya. Tapi para aulia itu menganggap bahwa siksa lahir, siksa terbakar di neraka, siksa-siksa seperti itu, apalagi siksa dunia itu martabat-martabat yang rendah ya para aulia. Dan bagi mereka adab yang pedih itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ketemu tapi nggak boleh. Jadi ibaratnya seorang sudah beramal segala macam, tinggal mau ketemu raja, tapi rajanya nggak mau nemui. Ya, walaupun dia sudah kebutuhan lahirnya sudah dicukupi oleh raja, dia sudah katakanlah aman dari tentara-tentara raja itu, tapi mau ketemu raja dia nggak bisa. Itu adalah padahal dia sudah berpuasa, itu adalah azab yang menyakitkan. Itu bagi para aulia Allah. Kalau kita ya mungkin azab yang yang pedih itu ya azab lahir itu, yang nggak ketemu nggak apa-apa gitu barangkali ya. Tapi para wali seperti itu ya. Dan Imam Khomeini tidak menyebutkan itu ya. Pokoknya ini beliau menyebutkan bahwa azab yang pedih itu ya terpisah itu, jadi terpisah sebagaimana dalam doa Kumel itu ya. Habni sabartu ala adabik fakaifa asbiru ala firakik ya. Jadi bisa saja ya atau habni anggaplah aku bisa bersabar atas adabmu ya, adab lahir. Pakai fasbiru ala firakik, tapi bagaimana aku bisa bersabar atas keterpisahan darimu ya. Jadi di situ Imam Ali alaihissalam menyatakan bahwa beliau bisa saja lebih mungkin untuk bersabar atas adab-adab lahir, tapi beliau merasa tidak mampu bersabar atas keterpisahan. Dan juga termasuk di sini adalah terpisah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan man hasalahu hadal maqam bahwa Abdullah alal haqiqah. Jadi barang siapa sudah mencapai makam itu, makam khulus itu adalah menjadi Abdullah secara hakikat. Jadi pertama-tama orang mungkin Abdur Razak ya, dapat rezeki mungkin menjadi hamba dari rezeki ya, jadi bekerja dapat uang, orang menjadi hamba dari pemberi uang itu, hamba dari bosnya ya. Tapi setelah dia tahu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sebagai maha pemberi rezeki ya. Nah, itu berarti Abdur Razak ya, dia menjadi hamba dari. Dan ya dengan mengikhlaskan kalau sudah dia merasakan kesempurnaan ajaran Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia menjadi Abdul gitu ya, terus dia merasakan macam-macam, perlahan-lahan dia bergerak. Nah, kalau semuanya itu sifat-sifat Allah itu sudah dia kuasai sempurna, sudah dia merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam sifat itu, maka dia ikhlas benar dan dia menjadi Abdullah secara hakikat, bukan secara namanya. Dan wayang kau tahta kalbir rubu tahta
Ini kibab apa ya? Ini belum pernah ketemu nih kata kibab nih. Kirain apa ya? Ya sepertinya kata ini bisa dilewat ya. Dan dia akan berada dalam rububiyah ya. Bayakunul haqq ta'ala mutasarrifan fi mamlakatihi dan wa yakhruju an tahti wilayati syaitan. Dan dia akan masuk dalam kibab ya, rububiyah dan pelindungan, atau mungkin pelindungan kali ya. Sebentar. Ya, dan dia akan masuk dalam ya dalam pelindungan Allah Subhanahu yakunullah, dan dia masuk dalam di bawah lindungan rububiyah dan Al-Haq Ta'ala akan mutasarrifan ya, mengatur dalam seluruh mamlakah dan seluruh kerajaan badannya ya. Dan dia akan, jadi Allah akan menguasai hatinya ya, dan menguasai seluruh badannya. Karena sudah menguasai hati, maka menguasai seluruh badannya, dan dan akan keluar, dan setan-setan, wilayah setan akan keluar ya. Kalau hatinya sudah dikuasai Allah SWT, maka setan akan keluar ya. Jadi tidak bisa menguasai lagi. Terus wa hadzal maqamu min a'ansi maqamat. Dan ini Imam mengatakan bahwa ini adalah makam yang sangat tinggi ya, min a'ansil maqamatil auliya wa akhsa madarijid al-asfiya. Dan ini adalah derajat-derajat yang paling tinggi dari para asfiya. Walaisa lisairin nas minhu haddon. Dan orang tidak punya orang sebagian besar orang manusia yang mungkin tidak bisa mencapainya. Bal la'allal qulubul qasiyah, tapi orang tidak boleh putus asa dari itu semuanya, karena ya ini dibicarakan ya orang bisa mencapai ya, walaupun dengan perjuangan ya. Jadi kita perlu memperjuangkan ubudiyah ini agar bisa masuk dalam wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar dari wilayah syaitan. Dan barang kisah wahadal kemudian bala alal qulbul qasiyah lil jahidin wal nufusul sulbiyah lil dan hati-hati yang keras ya dari para orang-orang yang sibuk dalam urusan materi itu, dan hatinya menjadi menjadi kubah tadi itu kayaknya terjemahan tadi itu ya. Dan sangat mungkin pembangun hati keras dan di kalangan para pengingkar ya. Jahidin itu juhud ya, pengingkar. Surat Al-Kafirun itu nama lainnya adalah surat Al-Juhud, pengingkar. Dan orang-orang para hati-hati pilih yang keras dari kalangan pengingkar dan jiwa-jiwa yang kaku ya, khusus salibah yang kaku. Dari
eh, orang yang kurang keras kepala ya. Apa ini? Dari orang-orang yang keras kepala. Mengingkarinya sama sekali ya. Wabian nazal bimrahati tankiron lihadal maqamat, dan dia mengingkari makom-makom ini ya, para wayasabunal kalama fil atrofia batilan dan menganggap bahwa perkataan-perkataan sini adalah perkataan-perkataan yang batil. Ya, kenapa Imam mengingatkan ini ya, karena ini termasuk jebakan setan ya. Sudah aja pokoknya ibadah itu yang lahir aja, pokoknya sudah melakukan baca Al-Quran dan seterusnya tanpa memperdulikan urusan hati, nanti kita akan masuk surga dan dapat pahala, begitu ya. Itu adalah hal yang bukan bagian dari agama yang begitu itu kan, mungkin seperti itu ya. Nah, itu adalah termasuk jebakan dari setan ya. Wayan sabuna wal iyadu billah hadal umurul lati hiya qaratainal awliya wal kitab was sunnah masyhunah biha ilal mansujatil lisufiyah wal ini adalah mansuhiyah lisufiyah ya, wal arajifi wal arajifu lil khusyuiyah ya. Dan mengingkarinya dan menganggap pembicaraan tentangnya adalah sebagai kesia-siaan. Wal iyadu billah ya, dan yang sabunya menganggap bahwa wal iyadu billah, dan kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini, bahwa pembicaraan ini adalah pembicaraan yang sia-sia. Atau menganggap hal yang seperti manahnu aidan anna dzukurna hadzal maqamat allati wa fil haqiqati maqamul kamal falaisa min jihad ismah min jihadi anna lana fi hadzan au anna mudda ilaiha ainit tamat. Dan kami dengan merujuk dengan keadaan seperti ini, dengan menyebutkan makam-makam seperti ini, tidak mengklaim ya bahwa kami sudah sampai ke sana, kira-kira begitulah ya. Dengan menyebut keadaan ini tidak mengklaim bahwa kami adalah bagian darinya atau memandangnya dengan penuh hasrat ya. Au anamudda ilaiha ainat ta'at ya, atau memandang dengannya dengan mata yang tomat ya, artinya Imam berendah hati ini ya.
Dan kami percaya bal min jihati annana la nujawizu inkaron, tapi kita tidak boleh mengingkari, bahwa kami tidak mengingkari makom seperti ini. Wanara, dan kami melihat bahwa menyebut wanara dzikral aulia wal maqamat dakhilan fi tasfiyatil qalbi, dan bahwa tahsiliha wa ta'miriha, bahwa menyebut dengan makom seperti ini akan menyebabkan adanya munasabah ya. Jadi akan timbul pengetahuan. Kalau pengetahuan itu tidak diingkari, akan timbul keinginan untuk mencapai ke sana ya. Wa nara dzikra auliya maqamat dakhilan, sebagian dengan dan itu akan membersihkan ya, menyelamatkan dan memperbaiki hati. Dan karena dengan menyebut orang-orang baik yang mempunyai wilayah-wilayah pengetahuan tersebut, menyebabkan munasibah, yang menyebabkan adanya kesesuaian, adanya usaha kita untuk menyesuaikan diri kita, menyebabkan akarapan dan mempererat koneksi ya, mempererat hubungan antara kita dengan para wali Allah seperti itu. Dan koneksi seperti itu akan menimbulkan tarik menarik ya, atau tajadzub, dan pada gilirannya akan mengarah pada syafaat ya, syafaat bersama saat umum, timbal balik, dan akan menyebabkan keluar dari kegelapan kebodohan menuju cahaya petunjuk dan pengetahuan. Dan pada sisi batinnya adalah syafaat di akhirat, karena syafaat itu antara pemberi dan yang diberi tidak akan terjadi tanpa adanya munasabah ya, tanpa ada hubungan yang erat dan hubungan yang erat dan tarik menarik batiniah ya, tajadzub. Dan karena itu itu tidak ya, syafaat itu tidak disarkan atas dugaan dan kebatilan ya. Kalau mengingkari dugaan yang mengingkari atau menduga bahwa hal-hal itu tidak ada, itu akan menyebabkan keterjauhan ya dengan munasabah. Dan ya, munasabah itu kemiripan ya, kesesuaian. Ya mungkin sampai di sini dulu ya untuk ini ya. Wali anna dzakara khair bil munasabah ilal ashabil wilayah. Dan menyebutkan seperti itu akan menimbulkan munasabah ya. Munasabah artinya apa? Kesesuaian, kemiripan. Jadi antara yang diberi syafaat dan yang memberi syafaat itu harus ada kesesuaian. Kalau ya kesesuaian dalam kesenangan misalkan ya, kalau orang mau menolong kan lebih mudah kalau ada persamaan, sama-sama orang Jawa misalkan, sering ketemu misalkan, atau sama-sama apalah pokoknya, tiba-tiba bajunya sama misalkan, itu orang akan lebih mudah memberikan pertolongan.
Ya, ya begitu. Jadi putus asa dari makam-makam tersebut, dan juga walaupun tadi itu sedikit makam para aulia, kalau makam aulia, kalau yang disebut aulia itu adalah Rasul dan Ahlul Bait, itu tentunya secara teoritis ya sudah nggak bisa dicapai ya. Tapi setidaknya kalau orang berusaha, ya akan mencapai, ya tidak akan tinggal di bumi ya, tidak akan tinggal di bumi, dan tentu akan ada ya sekurang-kurangnya ada perbaikan. Jadi ada harapan. Yang pertama adalah harapan syafaat, yang kedua adalah harapan adanya sedikit perbaikan ya. Yang sedikit itu untuk di akhirat itu akan sangat berarti. Ya, sedikit di akhirat itu akan, ya kata Ustadz Ibrahim, di akhirat itu ya, amalan-amalan sedikit, misalkan sholawat atau apa, itu di akhirat, pokoknya di akhirat itu yang kita anggap sedikit di dunia itu di akhirat itu sudah luar biasa, sudah sangat besar. Dan apa yang kita anggap di dunia itu banyak, katanya, ternyata ya gitu-gitu aja. Misalkan juara Piala Dunia, susah kan, itu cuma satu tim aja di seluruh negara. Itu sebetulnya setelah lewat ya biasa-biasa aja. Orang nggak main bola juga nggak apa-apa, apalagi misalkan gitu ya. Ya, jadi iri hati sekali ya. Jadi kemarin ada yang bilang ya, iri hati dalam kalau tidak diwujudkan dalam tindakan itu nggak berdosa. Jadi maksudnya ya mungkin kan orang banyak juga yang bilang bahwa kalau niat berbuat jahat saja itu tidak berdosa, kan begitu, tidak, belum dicatat. Kayaknya tidak sepenuhnya begitu ya. Tetap niat itu berefek. Kalau niat baik katanya dicatat sebagai pahala, kalau niat jahat enggak, sebelum dilakukan. Ya barangkali dari situ terus bilangnya begitu. Ya justru sebetulnya agama itu untuk memperbaiki batin, memperbaiki akhlak. Buistu limutamima makarimal akhlak. Justru incaran agama itu batin. Lahir itu sarana, fikih itu sarana. Maka ini ajaran-ajaran akhlak ini nggak selesai kalau dipelajari. Dan ini perjuangan memperbaiki hati batin ini adalah perjuangan seumur hidup. Kalau lahir mungkin nggak, orang akan selesai perjuangannya. Jadi orang akan mengatakan ya saya sudah hidup. Kalau para pensiunan itu omongannya begitu ya. Ya sudah, mau apa lagi, tinggal bangun, sholat, udah, apalagi, dia bilang gitu. Emang apa ada yang gitu, agak beragama ya, maksudnya? Iya, karena nggak punya ilmu begini, nggak tahu, nggak belajar akhlak mungkin. Nah, kalau tahu kan beda. Namanya pengetahuan itu penting untuk menumbuhkan kehendak. Ya, jadi pengetahuan, tapi nggak boleh berhenti di pengetahuan saja. Nggak punya kehendak, kan orang kalau nggak tahu Jakarta ya nggak akan pergi ke Jakarta, nggak ada niatan pergi ke Jakarta. Jadi tidak ada maksud tertentu. Iya, Kalau kayak orang Wahabi yang nggak boleh melanggar menentang ulil amri itu kan emang ada sponsornya gitu. Kalau ini ya ini kan memang urusan pribadi kan ya. Urusan ya sejauh ini kan ini tidak menyangkut hubungan kemasyarakatan. Ya, tapi Imam Khomeini mengatakan barang siapa memperbaiki dirinya maka dia sudah memperbaiki masyarakatnya.
Memperbaiki dirinya kayak gini. Jadi orang kalau memperbaiki akhlaknya itu menurut Imam Khamenei dengan sendirinya dia memperbaiki masyarakatnya. Nanti karena akan berkembang nanti mulai dari hati nanti ke lahir, dari lahir ke sekitar, dan memang seharusnya begitu. Orang memperbaiki masyarakat itu yang mulai dari diri sendiri. Dan diri sendiri itu mulainya dari batin. Ya kenapa ya Saudi misalnya begitu-begitu aja ya karena nggak ada konsen memperbaiki diri dalam pengertian memperbaiki batin barangkali ya. Cukup yang lahir-lahir saja. Ya misalkan kan taat pada Trump kan nggak ada urusannya dengan, pokoknya yang penting kan sholat. Memberi pada hati ya Trump, misalnya berbaik-baik Trump itu kan nggak masalah, kan nggak ada larangan secara lahir. Misalkan ya begitu. Jadi orang nggak bisa memperbaiki diri itu ya mulai dari fikih, terus kemudian memperbaiki akhlak, dari akhlak baik lagi ke lahir, nah nanti baru berkembang ke sekitarnya. Ya gitu. Baik, kita lanjut ke bidayah tentang irod kalam ya, setelah kalam. Jadi qalu wa qalu al-kalamu. Jadi kita di marhalah ke-12 pasal ke Samin. Samin itu 8 ya. Tentang apa? Fi iradatihi ta'ala wa kalamihi. Tentang ya, iradah kemarin sudah kita bicarakan, sekarang pada kalam ya. Kalam atau firman. Qalu, mereka berkata, ya mereka maksudnya mungkin para ulama atau para itu ya, para ulama atau mungkin para filosof. Fima ta'arrafuhu lafdun dalun ala ma fihi ala ma fil dhamir. Al-kalam itu adalah perkataan ya, secara bahasanya perkataan. Kalau untuk Allah biasanya diterjemahkan firman ya, adalah apa yang fima ta'rifu, secara ta'rif, secara definisi ya, mudah-mudahan benar ya. Dalam pengertiannya adalah lafaz ya, perkataan yang menunjukkan atas apa yang ada dalam hati ya, dalam dhamir. Kasyifun anhu, yang mengungkapkan apa yang ada dalam dhamir ya. Itu perkataan secara mungkin secara tarifu ya, secara definisi. Fahuna, maka di sini adalah maujudun i'tibariyun, wahwa lafzul maudhu yadullu dalalata wada'iyati dalalata
petunjuk wad'iyati i'tibariyati alal mawjudin akhar bahwa alladhi fi dhihni, yaitu di sini adalah suatu yang i'tibari ya, suatu yang maujud yang i'tibari. Jadi kalam itu perkataan itu sifatnya i'tibari, artinya i'tibari sesuatu yang berdasarkan konvensi ya. Misalkan gedang itu i'tibari. I'tibari kalau orang Sunda gedang itu pisang kalau nggak salah ya. Kalau orang Jawa pisang, kalau orang Sunda itu gedang itu pepaya kalau nggak salah. Jadi dia i'tibari. Jadi maknanya persisnya itu berdasarkan konvensi, atau kalau di sini konsiderasional ya, suatu. Jadi lafaz itu sifatnya i'tibari, suatu yang disepakati, yang menunjukkan secara konvensional dan konvensional pada sesuatu yang lain, yaitu sesuatu apa yang ada dalam benak ya. Ya, dulu dia menunjukkan atas sesuatu yang i'tibari, atas sesuatu maujud yang lain, yaitu apa yang ada dalam benak. Dia sifatnya i'tibari, itu lafaz ya. Jadi kata itu bermula dari benda fisik ya, kayak daya dalam. Jadi jadi kadang-kadang kata itu juga, kata-kata yang kita kenal itu kadang-kadang juga maknanya fisik, tapi sering maknanya diperluas. Terus kalau kalam mungkin dalam kasus seperti Nabi Musa alaihissalam adalah mungkin barangkali suara seperti suara orang ya, tapi barangkali tapi persisnya kita juga nggak tahu. Terus nah cuma dalam pengertian yang lebih kelas juga begitu ya, kalam ini dalam pengertian yang lebih luas, juga sesuatu yang bisa mengindikasikan sesuatu yang lain ya. Ini kalau kalam mau diperluas, bagaimana juga tadi misbah misalkan ya, atau mizan, misalkan mizan ya timbangan di pasar ya, tapi di Al-Quran kan maknanya beda, diperluas. Kalam juga begitu, kalam bisa kalau secara makna ya menunjukkan ucapan melalui lisan ya, tapi bisa diperluas menjadi sesuatu yang mengindikasikan sesuatu yang lain. Misalkan asap menunjukkan adanya api, maka bisa dikatakan bahwa api berkalam melalui asap. Atau mungkin orang alim berbicara kepada kita melalui ucapan, melalui buku dan perilaku ya. Itu juga bisa dianggap kalam yang dalam makna yang tadi, yang diperluas tadi itu. Juga Allah kadang-kadang juga menunjukkan kalam sebagai ciptaan ya, misalkan Nabi Musa kalimu bukan itu kalimu, tapi kalim untuk Nabi Musa itu kan kalimnya. Kalau Nabi Isa itu gelarnya apa? Nabi Isa selain Ruhullah bukan. Apa? Ruhullah. Ya, bukan Ruhullah ya, ya Ruhullah gelarnya, tapi bukan kalam. Sebentar ya, Musa kan kalimullah ya, dan tapi dalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna masala Isa indallah kama masala Adam khalaqahu min turabin. Sebentar ya.
ayat idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Jadi Nabi Isa disebut sebagai kalimat atau kata-kata minhu dari Allah. Ya. Jadi ini kalam yang diperluas. Nah, terus walau kana hunaka maujudun hakiki. Nah, kalau seandainya di sana ada maujud yang hakiki yang menunjukkan dalun bidilalati tabi'iyah bidalit tabi'iyah ya ala maujudin akhar kadzalika kal asari dali ala ma'surah wa sifatil kamal fil ma'lul al-kashifatu anil kamalil atmam bil illatihi kana aula wa haqqa bi ayyusamma kalaman. Ya. Nah, kalau seandainya di sana ada yang maujud yang hakiki, yang tadi kan itibari kan, kata-kata tadi kan itibari, ucapan itu sifatnya itibari. Tapi kalau misalkan ada yang hakiki, ya seperti ilat dengan ma'lul ya, seperti apa misalkan katakanlah asap terhadap api itu kan lebih hakiki ya. Ya anggaplah asap itu keluar dari api ya, walaupun secara teoritis tidak seperti itu. Maka dia menunjukkan merupakan dalalah yang tab'i ya, dalalah yang natural atas wujud yang lain, seperti misalkan asar yang menunjukkan alal muasirihi, yang seperti yang apa, akibat yang dia menunjukkan atas muasirnya ya, atas yang memberi bekas, akibat atau asar atau bekas menunjukkan atas pemberi bekas, efek menunjukkan atas pemberi efek, dan dia merupakan wasifatul kamal fil ma'lul, dan dia menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan secara sempurna ya yang ada dalam ma'lul. Sebentar. Dan sifat kesempurnaan yang menyumbangkan lebih sempurna kepada sebabnya. Wa ma'asal sifatul kamal fil ma'lul al-kashifu anil kamalil atma ya, atam atau atma, lebih sempurna dalam dari ilatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang maujud yang dia menunjukkan apa namanya secara sempurna dari kesempurnaan yang ada dalam ilahnya, maka dia lebih berhak untuk disebut kalam. Likuwati dalalatihi, karena kuatnya dilalahnya tadi dia dilalati. Jadi karena dia lebih secara mengungkapkan secara lebih sempurna apa yang ada dalam ilahnya, maka dia lebih berhak untuk disebut kalam, karena apa, dia lebih sempurna dalam menunjukkan apa
apa yang diungkapkannya tadi itu. Ya, gitu. Jadi kalau ada suatu sifat kesempurnaan pada maklul yang mengungkapkan kesempurnaan yang lebih sempurna pada ilah, maka dia lebih sempurna, lebih layak untuk disebut kalam karena kuatnya dilalahnya tadi itu ya. Jadi tentunya maklul akan berkurang kesempurnaannya dibanding ilah, ya kan. Nah, tapi maklul yang menunjukkan sifat kesempurnaan yang mengungkapkan kesempurnaan yang lebih sempurna pada maklul itu lebih tepat disebut kalam. Ya, mungkin kalau dari sini maka Nabi Isa tadi itu disebut kalimat dari Allah itu, maka dengan pengertian seperti ini maka itu bisa dipahami. Walau kana hunaka mawjudun ahadi adzati dzu sifatil kamali fi dzatihi bihaitsu yakshifu bi tafasili kalamihi ma yatarattabu alal al-athari an wujudil ahadi wa huwal wajibu ta'ala kana aula wa haqqa bismil kalami wa huwa mutakallimun li wujudi dzatihi li dzatihi. Ya. Dan pada kasus Allah yang Maha Esa ya, yang memiliki kesempurnaan dalam zatnya dengan syarat tafsiri ya. Dan apa yang timbul darinya dari akibat-akibat ya. Walau kana hunaka mawjudul ahadi tadi ya. Kalau sekiranya di sana adalah atau dalam kasus Allah SWT yang merupakan wujud yang ahadi yang dzati ya. Lu sifatil kamali fi dzati, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan secara dzati. Sebagaimana diungkapkan secara tafsili kamali. Maka wama yatarattabu alaihi min athari, dan apa yang secara konsekuensional ya. Dan apa yang timbul darinya berupa akibat-akibat ya. Wama yatarattabu min al-athari an wujudil ahadi. Wa huwa wajibu ta'ala, dan dia adalah zat Allah SWT, maka dia adalah aula wa haqqa bismil kalam. Jadi wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu lebih layak disebut kalam ya. Gitu. Ya, karena tidak ada yang mengungkapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala selain zatnya sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Jangan.
wahwal mutakallim, dan Allah adalah maha mutakallim. Liwujudi dzatihi, atas wujud zatnya, li dzatihi, ya sebagaimana dalam doa sobah itu ya. Dalam doa sobah, ya man dalla ala dzatihi bi dzatihi. Dan dia adalah mutakallim karena dia sendiri adalah mutakallim. Allah sendiri adalah mutakallim karena wujudnya itu sendiri adalah merupakan firman atau kalam atau penyingkap dari apa yang ada dalam zatnya sendiri. Ya, akhirnya begitu ya. Jadi belajar Bidayatul Hikmah ini melalui wujud, ya itu bisa dikatakan kalau karena kita belajar mengenai wujud, dan kita bisa paham bahwa dengan belajar ini kita lebih dekat pada pengetahuan, secara pengetahuan paling enggak ya, secara kepada lebih dekat dalam pengetahuan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sebagaimana dalam pasal pertama dari marhalah 12 ini, yaitu bahwa wajibul wujud dipahami melalui perenungan mengenai wujud ya, refleksi atas wujud. Dan tadi itu ya seperti dikatakan di awal paragraf itu qalu ya, mereka berkata. Artinya itu bukan perkataan Alamah Tabatabai sendiri, dan Alamah Tabatabai tidak memberi komentar mengenai hal itu semua. Artinya Alamah Tabatabai ya setuju-setuju aja ya. Dan ini selanjutnya ini adalah perkataan Alamah. Aqulu fihi irja'u tahlilil ma'ani maknai al-iradah wal kalam. Ini adalah pengembalian ya, tahlili, analitis atas makna, dua makna, yaitu dua makna ya. Dua makna yaitu iroda dan kalam, ila wajhin min wujuhil ilmi wal qudrah, yaitu mengembalikan kehendak kepada ilmu dan ala wajhin ilmi wal qudrah. Jadi irodah ini dikembalikan pada ilmu ya, kemarin ya, merujuk pada ilmu, dan kudrah menunjuk pada ilmu lagi ya, pada sebentar, ini tidak di maka irodah dan kalam itu apakah yang ini ke ilmu, terus yang firman ke kudrah, atau dua-duanya begitu. Ini tidak disebut satu-satu ya, tidak ada penjelasan. Ya kalau seperti itu nanti satu-satu ya. Jadi sepertinya ya firman dan kehendak itu juga kepada ilmu, dan ini juga dua-duanya juga pada kudrah ya. Kehendak juga pada kudrah, firman juga pada kudrah. Jadi ini dua-duanya pada dua-duanya ya. Sepertinya mananya begitu ya.
Terus fala dzurrata, maka tidak ada keharusan tad'u ilal ifradihima, tidak ada keharusan atau tidak ada perlunya, tidak ada urgensinya untuk mengembalikan ifradiha anil ilmi wal qudrah, untuk memisahkan keduanya dari ilmu dan qudrah. Jadi ya maksudnya kalam dan iradah itu katakanlah hampir tidak bisa dipisahkan dengan ilmu dan qudrah secara pengertian ya. Kalau secara secara di luar ya ilmu Allah, qudrah Allah, kalam iradah, mungkin juga kalam itu satu ya, kalam yang dalam pengertian yang tadi itu, pengertian yang terakhir tadi itu. Ya. Terus wama nasaba ilaihi ta'ala fil kitabi wa sunnah minal iradah wal kalam urida bihi sifatul fi'li bil ma'na alladhi sayati insyaallah. Dan apa yang dinisbatkan kepada Allah tentang yang maha tinggi, tentang apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu berupa iradah dan firman yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yang dimaksud dengannya adalah fi'liyah ya. Kalau tadi kan zat ya, sifat zat, kalam sebagai sifat zat. Nah, kalau yang dimaksud adalah sifat fi'liyah, maka akan dijelaskan nanti insyaallah ya. Jadi dibedakan antara sifat zat dan sifat fi'liyah. Kenapa ya? Kalau sifat fi'liyah itu ada dua pihak. Allah memberi rezeki, maka ada Allah, ada yang pihak yang diberi rezeki. Kalau sifat zat enggak, sifat zat kan disifatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka sifat zat itu tetap ya. Nah, kalau Maha memberi rezeki misalkan, yaitu sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah itu ada dua pihak. Nah, apa masalahnya? Ya tadi itu, kalau sifat zat itu tetap, kalau sifat fi'liyah itu berubah ya. Berubah dalam pengertian ya, Allah bisa memberi rezeki, bisa juga tidak memberi rezeki kan. Nah, tapi ya analoginya seperti matahari ya, kalau kita berada, mataharinya tetap ya. Tapi kalau kita berjemur di matahari, kita bilang kita matahari menyinariku ya, menyinari kita. Tapi kalau kita berteduh, maka kita bilang matahari tidak menyinariku, tidak menyinari kita. Nah, itu bukan mataharinya yang berubah, tapi kitanya yang berubah. Begitu juga Allah, bukan berarti kalau Allah memberi rezeki terus kapan-kapan tidak memberi rezeki, itu bukan berarti Allahnya yang berubah. Itu kitanya yang berubah, itu bedanya fi'liyah. Nah, kalam dalam pengertian fi'liyah itu juga seperti itu ya. Nah, tapi nanti akan dijelaskan insyaallah ya. Iya lah mungkin. Hah? Iya lah. Aku memberi rezeki terus tidak memberi rezeki ya lah. Ya, nanti kan Allah memberi rezeki dan kalau begitu Allahnya berubah dong. Kan gitu masalahnya itu. Kan padahal jauh-jauh dikatakan bahwa Allah itu tetap. Ya, tapi kenapa Allah bisa memberi rezeki, bisa enggak? Berarti Allahnya berubah dong, gitu. Nah, itu dijawab enggak, Allahnya tidak berubah. Yang berubah itu kitanya. Karena kita berubah ya, seperti analoginya seperti matahari tadi itu. Mataharinya tetap. Nah, kalau kita berjemur, kita bilang matahari menyinari kita,
Kalau kita berteduh kita bilang matahari tidak menyinari kita, tapi kan mataharinya tetap bersinar, tempatnya juga katakanlah tetap, segala macam matahari tentang matahari tetap. Kita yang berubah, cuma kita bilang matahari berubah gitu, padahal enggak, mataharinya tetap. Ya begitu juga Allah. Jadi Allah memberi rezeki, tidak memberi rezeki ya, karena itu sifat fi'liyah, memberi rezeki itu, maka seolah-olah si Allah itu berubah. Enggak, padahal Allah enggak berubah, yang berubah itu kita kalau pada posisi tertentu akan diberi rezeki, kalau dalam posisi yang lain enggak diberi rezeki. Itu bukan Allah yang berubah, tapi kitanya yang berubah gitu. Ya. Ada komen. Contohnya gitu, contohnya. Hah? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya enggak, ini bukan contoh, ini kan untuk menjelaskan bahwa ada sifat fi'liyah, ada sifat dzati. Nah, kalam Allah dalam pengertian dzati, ya Allah, kalau kalam yang dimaksud itu adalah zat Allah sendiri. Karena apa? Karena bahwa tidak ada yang menunjukkan kesempurnaan Allah selain zatnya sendiri kan. Ya kalau sebagai kalam dalam pengertian dzati yang enggak berubah. Kan ada perdebatan itu, apakah Al-Quran itu ciptakan Al-Quran itu qadim atau hadis, ya kan. Kalau kalam mungkin dalam pengertian zat Allah, karena apa? Karena ya yang menunjukkan Allah ya Allah sendiri. Artinya Allah Maha Mutakalim, dengan pengertian itu ya mungkin kalam itu barangkali ini ya kalau Allah yang dimaksudnya dia ya qadim, ya kalau dimaksud kalam Allah adalah Allah sendiri. Tapi kalau kalam Allah yang disebut adalah apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang merupakan akibat-akibatnya yang mungkin itu dibicarakan selanjutnya ya. Belum ya barangkali kayaknya pengertiannya begitu. Jadi ini untuk menjelaskan posisi Al-Quran mungkin ya, apakah Al-Quran itu qadim atau hadis, atau baru atau qadim. Itu perdebatan yang termasuk perdebatan yang berdarah-darah zaman dulu ya. Maksudnya banyak orang dibunuh mengenai itu ya, kalau nggak salah itu ya, termasuk imam-imam mazhab Sunni itu kalau nggak salah ya, di penjara dan karena mengatakan bahwa kalam itu kalau nggak salah qadim, atau imam siapa itu ada ya ya kadang orang tidak mau masuk dalam perdebatan seperti ini ya, tapi sepertinya untuk supaya kita bisa beribadah lebih baik, nggak ada keraguan ya ketika kita sholat misalkan ya, nggak ada pertanyaan yang macam-macam tentang Allah Subhanahu wa taala, maka yang begini-begini ini harus diselesaikan. Sepertinya begitu ya. Jadi ada perdebatan apakah Al-Quran itu qadim atau hadis atau baru. Ya, saya lihat. Jadi hasilnya apa dari perdebatannya, qadim apa hadis? Ya kalam ya, ini kalau kalam dalam pengertian zat Allah tadi itu, kenapa kalam bisa dimaknai zat Allah ya, karena yang paling menunjukkan Allah secara sempurna ya zat Allah sendiri kan. Ya kalau kalam itu dalam pengertian zat Allah ya qadim kan. Nah, tapi kalau kalam dalam pengertian fi'liyah dan nanti akan dibicarakan insyaallah ya.
Kalau dulu orang Sunni emang berantemnya gimana? Iya, ada itu yang ada yang ada orang yang ada para ulama ya. Kalau nggak salah ada imamnya. Yang percaya bahwa Al-Quran itu qadim, ada yang berpendapat Al-Quran itu jadid. Nah, kalau nggak salah itu kebetulan khalifahnya itu berpendapat bahwa Al-Quran itu hadis. Al-Quran kira-kira qadim atau hadis. Nah, karena ulama itu ngeyel bahwa Al-Quran itu qadim, akhirnya dia dipenjara. Kalau nggak salah itu dihukum mati. Bentar ya. Ya. Mana? Yang sebelumnya? Mana? Yang buku itu. Ya kan sih. Tadi yang di awal tertatar. Yang ini apa yang soal asap dan api. oh, Enggak yang marhalah. Marhalah bidayah. ya ini. Ini. Jadi maksudnya kalam Allah itu bukan indikator yang lebih kuat gitu untuk Iya. Jadi lebih itunya zat Allah, wujud Allah gitu. ya yang lebih ahak, yang lebih tepat untuk dikalahkan kalam Allah itu ya wujud Allah sendiri ya, zat Allah sendiri. Karena itu yang paling menunjukkan apa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi Al-Quran apa dong? Ya, Al-Quran itu ada pengertian kedua mengenai kalam, yaitu dalam pengertian apa sifat fi'liyah. Apa sih? Fi'liyah itu artinya sifat perbuatan. Contoh sifat fi'liyah itu Jadi masuknya ke perbuatan bukan ya, kalau speech. Kalau ya bukan. Jadi kalau Al-Quran yang ya kalau Al-Quran bukan. Kalau Al-Quran itu disebut sebagai fi'liyah ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu yang termasuk jadid ya. Bukan jadid apa hadis. Tapi Al-Quran bukan kalam yang cukup yang paling kuat gitu. Yang paling kuat itu paling sempurna itu ya, zat Allah. Zat Allah sendiri. Sebagaimana dalam doa soba itu ya, ada nggak? Di sini doa soba itu doa bagus ya. Cuman sekarang udah agak jarang baca. Bismillah. Sobah. Ya Allahumma ya man dala alisana sobah binut kita ajuji wasara khalqita lailil mudlimi biha biha talat suruji. Itu panjang doanya? Enggak terlalu panjang, paling sekitar 10 menit seberapa jam. Enggak sepanjang doaku. Enggak terlalu panjang, dibaca pagi hari ya. Itu dalam satu baitnya itu zaman dalla ala zatihi bidzatihi. Ini doanya Berarti itu bang, berarti ada filsafatnya. Iya, emang doa-doa doa istiqamah kayaknya emang kalau ada. Ya, jadi kalau baca doa dengan latar belakang filsafat itu akan lebih kena ya, lebih. Itu ada di Mafatihul Jinan ada. Jadi awal-awal itu termasuk doa yang awal ya. Bentar. Mana sih adanya kok yang tulisan Latin. Ini ada tapi dari cari ini. Misalnya kesannya kan kalimullah. Kalau kalim itu artinya yang diajak bicara. Kalau kalam itu pembicaraannya ya. Nabi Ibrahim. Kalam. Enggak ada yang ya, kalau Nabi Isa itu kalimat ya. Kalimat atau kata-kata. Kalau Nabi Musa keluarnya kalimullah. Ya warisa Musa kalimullah.
kalimillah ya, melalui lisan Musa kalimillah. Jadi itu masuknya jadi perbuatan. Hah? Ya. Masuk. Ya, gitu. Jadi kalim dengan kalam beda ya. Allahumma ya man tala'a lisana sabah binutki taballuji, ya Allah yang yang menjulurkan ya, yang mengulurkan lisan subah, lisan subah, lisan subah subuh ya, binutki talajuji dengan apa, pembicaraan yang talajuji atau apa dia, wasaroha kita lain, dan melemparkannya potongan malam yang gelap, biwayabia talajuji watkonan nuskal falagi dawari fil maqadiri tabarruji wa sya'sya'an diyata syamsi binuri ta'ajjuji, dan yang apa, memancarkan ya, barangkali sinar cahaya matahari dengan cahaya ta'ajjuji, kobaran yang salah ya mandalla ala dzatihi bi dzatihi wa tanazzaha an munajanati makhluqati, dan yang apa, tanazzaha yang maha tinggi ya, yang maha mulia dari kotoran-kotoran makhluknya ya, wa jalla mula amati kaifiyati, dan maha tinggi, maha agung dari apa ini ya, begitulah ya, man qaruba min khatarid dunun, bagi yang lebih dekat dari apa, lintasan apa yang dalam hati. Allah lebih dekat pada kita dari hati kita sendiri ya. Min kharadin wa ba'da an la khadatil uyun, dan yang lebih apa, jauh dari cahaya dari apa, jangkauan mata. Wa lima bima kana qabla yakun, dan seterusnya. Ini doanya sangat bagus, sangat. Yang itu yang ada itu, yang di akhirnya itu ada itu yang suka dibaca dalam sujud itu ya. Di akhirnya itu ada, setelah terakhir di akhir itu ada sujud, apa itu kita baca itu ilahi qalbi mahjub itu ya, wa nafsi ma'yub wa aqali maghlub wa hawa ya ghalib, itu di akhirnya dibaca sambil sujud. Wa ta'ati qalila masyati katsir. Ya. Udah ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah, dan dengan salawat dan al-fatihah yang paling kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, dan kepada para ulama-ulama kita, khususnya Syed Rahbar Syed Ali Khamenei dan Imam Al-Mustafa Al-Khamenei dan para syuhada yang lain. Juga untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita, khususnya Imam Khamenei dan Syed Alamat Baik yang menulis buku ini untuk kita semua, dan guru-guru yang mengajar kita, untuk orang-orang tua kita, untuk putra putri anak-anak, untuk saudara-saudara kita semua, untuk orang tua semua, untuk leluhur kita, khususnya Mbah Ahmad Mutom Hakim, Mbah Kakung yang Pokong, dan Mbah Putri yang Putri. Ala hadinnya wa kuniyati salihah al-fatihah ma'asalawat wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.